Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, di tengah pandemi sekarang ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar dan terus belajar dalam keadaan apapun. Kalian perhatikan nanti di layar kalian. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Ya, baik, sudah. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menganalisis pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tepat. Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh pada Microsoft PowerPoint, siswa mampu membuat poster upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, dengan memperhatikan penjelasan guru yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menganalisis kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat secara sistematis. Ini ada beberapa contoh hewan yang dilindungi di Indonesia. Ini gambar apa, anak-anak? Ada. Iya, pinter. Terus ini gambar apa, anak-anak? Komodo. Komodo. Nah, dari gambar yang kalian lihat, kalian buat pertanyaan. Tunjuk jari siapa? Ya, Sultan. Dari mana badak bercula 1 dan komodo? Terima kasih, Sultan. Siapa yang mau menjawab? Iya, Aura Naswa, silakan. Badak bercula 1 dari ujung kulon atau Banten. Komodo dari Pulau Flores. Dari Pulau Flores. Iya, terima kasih Sultan dan Aura. Ya, lanjutkan lagi. Badak dan komodo ini adalah hewan yang dilindungi di Indonesia. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Ada lagi ini salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia yang berasal dari Papua. Apa ya? Cendrawasih. Pinter, burung cendrawasih. Disebut sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Kini,
Burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Selain cendrawasih tadi, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitar kalian tentunya banyak hewan yang menarik perhatian kalian. Hewan apa lagi yang menarik perhatian kalian selain burung cendrawasih, kemudian badak bercula 1, Singa. Gajah. gajah. Nah, ini juga dilindungi. Baik, Budiah lanjutkan lagi. Terima kasih kalian sudah punya gambaran binatang-binatang apa yang dilindungi di Indonesia. Di antaranya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daun hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5-10 hari menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat ini membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Coba kalian perhatikan pada layar kalian. Yang pertama, ini kupu-kupu sayap burung peri. Nah, ini ditemukan di Papua. Yang kedua, ini kupu-kupu raja. Ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, kupu-kupu trogan. Ditemukan di Kalimantan. Banyak sekali spesiesnya ya. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Bagaimana cara kalian untuk melestarikan hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia ini? Dengan cara yang bagaimana? Tidak memburu. Tidak memburunya. Kemudian ada cara apa lagi? Merawatnya dengan baik. Ya, kalau kamu punya hewan peliharaan, kamu merawatnya dengan yang baik. Kalau misalnya kamu mengajak orang lain untuk melindungi hewan langka, caranya bagaimana? Tidak merusak habitatnya. Iya, itu untuk diri kamu sendiri. Kalau orang lain, kamu mengajak orang lain. Nah, kalian bisa membuat suatu poster, ya, poster untuk mengajak orang lain melindungi hewan langka. Nah, apa toh itu poster? Pernah melihat poster? Pernah. Ada apanya poster? Pengumuman, ada tulisan, ada gambar. Iya, pinter. Nah, kalian bisa mengajak orang lain untuk melindungi hewan-hewan langka dengan menggambar suatu poster. Nah, poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai atau kepada orang banyak. Nah, biasanya poster ini dipasang di tempat keramaian dan strategis, seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, atau lainnya. Informasi yang disampaikan oleh poster ini bersifat mengajak. Ya. Contoh, kalian mengajak orang lain untuk melindungi hewan-hewan langka. Kalian bisa membuat poster seperti ini. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Bisa membuat poster
burung rangkong, singa, orang hutan, ada gajah. Nah, kalian bisa menuliskan kalimat singkatnya. Jaga dan lestarikan hewan langka di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu, nanti disuruh buat nggak posternya Bu? Iya, pinter Sultan, kritis sekali. Nah, kalian nanti ajaklah orang lain untuk melindungi hewan langka atau hewan yang dilindungi di Indonesia dengan kalian membuat poster. Sudah jelas? Ada pertanyaan lainnya? Jelas. Anak-anak, tadi dari awal sampai saat ini kita tadi belajar tentang apa ya? Binatang langka. Binatang langka, ada apa saja? Burung cendrawasih tidak bertulang komodo. Iya, pinter, hewan langka atau hewan yang dilindungi. Kemudian kita belajar tentang apa lagi? Kupu-kupu dan poster. Kupu-kupu dan poster, pinter. Nanti kalian sudah belajar tentang hewan apa saja yang dilindungi di Indonesia, bagaimana terhadap fungsi hewan tersebut terhadap keseimbangan alam hayati. Untuk lebih memahami materinya, kalian nanti mengerjakan soal. Budiah akan mengirimkan link di WhatsApp group. Ya, kalian kerjakan soalnya. Dan yang kedua, kalian nanti membuat poster tentang hewan langka dan kalian fotokan, dikirim melalui WhatsApp group. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kalian tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Ya. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Budiah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.